Kembali lagi di Hidup Sehat pemirsa. Nah dokter, ini kita sudah terhubung nih dengan salah satu pasien yang ingin berkonsultasi langsung dengan dokter. Kita sapa langsung ya dengan Mbak Mutia. Selamat pagi Mbak Mutia. Pagi, Mbak. Iya, Mbak Mutia mungkin bisa langsung diceritakan saat itu mengalami flu sampai sesak napas, itu ceritanya seperti apa sih Mbak? Dan tindakan yang Mbak lakukan itu seperti apa? Jadi kemarin kebetulan saya habis kena flu dan itu dibilang katanya flu influenza A yang baru ya. Jadi gejalanya tuh kayak mampet di hidung gitu, terus jadi nggak bisa nafasnya tuh karena nggak lancar dari hidung. Jadi sampai ada sinus gitu dok. Jadi saya tuh sampai pusing ke kepala dan ke pipi sampai ke telinga gitu. Jadi telinga saya tuh juga kalau mengeluarkan ingus gitu malah bindeng jadinya dok. Nah itu parah banget sih dok. Jadi saya baru berasa flu yang nggak nyaman itu baru kali ini aja gitu dok. Oke, nah Mbak Mutia sebelumnya, ini Mbak Mutia ada penyakit lain nggak sih sebelum mengalami gejala flu tadi yang sampai menyebabkan sesak napas ini? Riwayatnya seperti apa sih? Kebetulan saya nggak pernah punya penyakit bawaan ya Mbak Prita ya. Jadi pas banget, saya juga nggak punya sinus gitu. Tapi karena kena penyakit ini, nggak tahu kenapa jadi malah sinusnya tuh aktif di hidung saya gitu. Sampai saya tuh nggak bisa tidur kalau malam, kalau emang sore ke malam tuh biasanya kambuh banget. Nah itu sampai saya nggak bisa tidur. Sakit banget dok, sampai harus minum obat pereda nyeri untuk bisa tidur gitu. Mbak Prita, dokter. Oke, dok dari kasus Mbak Mutia, bagaimana tanggapannya dok? Oke, selamat pagi Mbak Mutia. Mudah-mudahan sudah sehat sekarang ya. Sudah Jadi, dok, alhamdulillah. awalnya mungkin bisa dari flu, kita infeksi virus yang ringan, tetapi bisa jadi pada saat itu kondisinya lagi turun daya tahan tubuhnya, Mbak Zega. Mungkin terlalu capek atau kemudian juga pajanannya kan kita kadang-kadang kalau di rumah itu suka ada yang tular menular ya infeksinya gantian. Nah ini artinya virusnya juga ada cukup banyak. Dan sebaiknya kita memang tanyakan juga underlying disease atau penyakit dasarnya ada atau tidak. Mungkin alergi atau mungkin juga asma atau juga lingkungan kita mungkin tidak merokok, tapi lingkungan kita ada orang-orang yang merokok sehingga kita menjadi perokok pasif. Dan ini membuat sistem daya tahan tubuh lokal di paru menjadi terganggu. Nah pada saat itu si virus kemudian menyebabkan infeksi yang cukup berat atau menyebabkan peradangan yang luas dan timbullah peradangan jaringan paru atau pneumonia. Dan pneumonia ini memang bukan cuma berdasarkan sekedar pemeriksaan fisis atau hanya ke pasien ya, pembuktiannya harus dengan pemeriksaan fototoraks. Jadi kita lihat ada kelainan yang namanya infiltrat, kita katakan pneumonia. Dan ini memang sedang musim nih Mbak Zega, pada musim-musim hujan kalau di Indonesia ya, kalau di Jepang mungkin perubahan cuaca pada saat musim dingin dan seterusnya. Oke, nah Mbak Mutia, ada pertanyaan nggak yang langsung disampaikan kepada dokter Ana? Silakan. Dok, mau tanya, kalau misalkan virus ini kan bisa menyerang siapa saja ya, mau anak kecil, mau orang dewasa. Nah, kalau dokter tadi sampaikan kan untuk bisa menegakkan diagnosanya itu harus fototorak. Nah, sedangkan kalau misalkan virus ini kena ke ibu-ibu hamil nih dok, gimana tuh apa penanggulangan yang harus kita preventif dan apa yang harus kita lakukan ke depannya gitu dok? Oke. Dok kita tahan dulu, kita akan jawab usai jeda berikut ini. Mbak Mutia juga jangan kemana-mana, tetaplah di Hidup Sehat.